Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas DS 4801 akan menyampaikan laporan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah statistika mengenai analisis histogram dan box plot pada data DTRED. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elpina Depariani dengan NIM 103052400063. Nama saya M. Arif Wicaksono dengan NIM 1030524000065. Dan saya Haura Arsa Syahadati dengan NIM 103052400067. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita menerangkan mengenai tujuan dari analisis ini. Tujuan analisis ini yaitu untuk memahami distribusi tingkat kematian di seluruh dunia berdasarkan data yang telah tersedia. Mengenai histogram akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, histogram adalah visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik. Next. Silahkan. Dari data histogram ini, ada sumbu horizontal atau yang disebut bin yang mewakili rentang atau kelompok nilai death rate, dan ada sumbu vertikal atau frekuensi yang mewakili jumlah negara yang memiliki death rate rentang pada setiap bin. Pada histogram ini dapat dilihat bahwa sebagian besar negara memiliki yang relatif rendah, dengan beberapa negara lainnya memiliki death rate yang lumayan tinggi. Nah, selanjutnya ini ada satu puncak frekuensi yang sangat tinggi, yaitu di label More dengan frekuensi 18. Nah, pada label More ini menandakan bahwa adanya 18 negara yang memiliki death rate yang melebihi dari BIN. Jadi ada 18 negara yang memiliki death rate yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada ya, 18 ini yang pada di BIN Mall ini bertindak sebagai outlier karena perbedaannya yang signifikan dengan tempat lainnya. Selanjutnya, Mengenai materi tentang box plot akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang box plot. Box plot itu adalah alat visualisasi data yang efektif untuk menunjukkan distribusi data, pencilan atau outlier, serta kuartil dalam satu grafik. Nah, dalam konteks ini, box plot membantu kita melihat sebaran death rate di setiap kawasan dan menemukan negara-negara dengan death rate yang sangat tinggi atau rendah. Next. Pada data yang telah kita cari, di sini Asia terlihat banyak negara di Asia itu yang memiliki death rate yang relatif rendah. Seperti kayak ada di negara Kuwait itu dengan data 2,42, Saudi Arabia 2,62 berada di ujung bawah, dan terdapat seperti Laos 11,83 dan Myanmar 12,15 yang memiliki angka yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Afrika. Afrika ini memiliki rentang death rate yang sangat bervariasi. Karena beberapa negara ada yang sangat tinggi dan beberapa negara juga ada yang rendah. Seperti Angola itu ada 25,9, Botswana 29,36, dan Zimbabwe ada 24,66. Nah, tinggi death rate ini bisa disebabkan di negara Afrika ini bisa disebabkan oleh masalah akses seperti kesehatan atau penyakit menular dan faktor ekonomi. Selanjutnya pada negara di Amerika Selatan. Di Amerika Selatan dan Tengah ini memiliki data yang relatif rendah, tetapi terdapat variasi seperti kayak Haiti itu ada 12,34 yang berada di atas rata-rata. Selanjutnya ada negara Eropa.
Nah, di kawasan Eropa ini cenderung memiliki death rate menengah hingga tinggi. Nah, dengan Rusia nilainya itu 14,52, Bulgaria 14,26, dan Belarus itu 14,15. Selanjutnya ada Pasifik. Nah, Pasifik ini memiliki death rate yang relatif rendah, seperti kayak Australia 7,44 dan Selandia Baru 7,53. Next. Oke, untuk kesimpulannya ini menampilkan pola tingkat kematian di berbagai benua melalui analisis dengan menggunakan box plot dan histogram. Data dari menunjukkan bahwa faktor kawasan sangat mempengaruhi tentang mengenai death rate tersebut. Untuk secara umum, negara Afrika merupakan memiliki atau death rate yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya dan sering menjadi outlier. Untuk dari data box plot itu sendiri, terlihat bahwa variasi distribusi death rate antara wilayah di mana Afrika dan Asia menunjukkan rentang yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah lain. Sementara Amerika Utara dan Pasifik memiliki distribusi death rate yang lebih konstan dan rendah. Boxpot sendiri mengungkapkan bahwa sebagian besar negara memiliki tingkat kematian dengan rentang menengah hingga rendah. Mungkin itu saja yang dapat dari kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.